Jazakumullah, kita lihat bagaimana contoh kasus yang terjadi. Bagaimana keadilan Nabi Daud alaihissalam. Di halaman kedua surat Sod, setelah halaman pertamanya cerita tentang kondisi dakwah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW yang begitu berat, maka kemudian Allah switch ya, mengganti temanya dengan mengajak bersabar dengan cara melihat kisah Nabi. Isbir ala ma yakulun. Diperintahkan untuk bersabar terhadap apa yang mereka katakan. Jadi Rasulullah kan dituduh ahli sihir, gila, dan sebagainya. Maka ya sudah, ya itu memang menyakitkan, sabar, dan wadhkur abdana Daud. Diperintahkan untuk mengingat. Mengingat siapa? Bukan Nabi. Ya, titel yang disebutkan di ayat ini, tapi abdun, abdana. Berkali-kali ya. Bagaimana Al-Quran menyebut status hamba ya. Abdun ini ada status yang paling tinggi. Ingat bagaimana ketika Rasulullah SAW itu akan menerima Al-Quran, itu yang disebut ya Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Disebut abdihi, hambanya. Juga ketika Rasulullah SAW itu akan menerima perintah sholat, nah itu juga disebutnya sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Begitu juga di sini, ketika diingatkan tentang kisah Raja Daud, Nabi Daud, ternyata ayat Quran menyebutkan abdana, ya hamba kami. Nabi Daud alaihissalam, beliau adalah pribadi yang dal aidi. Da ini memiliki, aidi ini tangan-tangan, ya jamak dari yad. Artinya apa? Ini kiasan bagaimana Nabi Daud ini dengan tangannya, ini disebut dengan jamak, berarti banyak hasil karya tangannya. Banyak memberi, banyak membantu, gitu ya, banyak memudahkan. Semua kan dengan tangan ya, seolah-olah seperti itu. Gitu. Ringan tangan, berehan, gitu. Panjang tangan artinya bukan mencuri ya, tapi begitu gampang ya mengulurkan tangannya. Dal aidi juga menghasilkan karya-karya ya. Innahu awab. Awab ini gelar yang hanya Al-Quran berikan untuk 3 orang nabi. Pertama Nabi Daud, kedua Nabi Sulaiman, dan ketiga Nabi Ayub alaihissalam. 3 nabi ini yang mendapatkan gelar Awwab. Dan 3-tiganya diceritakan di surat Sod. Awwab itu apa? Jadi abaya ubu. Asal katanya abaya ubu. Kembali. Yang kembali aibun. Aibun. Isim fa'ilnya. Bahwa aibun. Jadi yang kembali aibun. Nah, di sini awab memiliki akar kata yang sama dengan aibun, tetapi dengan pola fa'alun, awabun, dengan ada tasydid di situ, ini menunjukkan sering atau banyak kembali. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu memang pribadi yang banyak kembali kepada Allah, sering kembali kepada Allah. Dan ada juga yang memberikan penjelasan, penyebab kembalinya ini itu bukan harus karena berbuat salah dengan kategori kita kebanyakan manusia gitu ya. Bermaksiat, kemudian bertobat itu kembali kepada Allah. Nanti bermaksiat yang lain lagi kembali kepada Allah. Nah, awab di sini kembalinya kepada Allah itu dengan standar yang tinggi. Bukan kesalahan-kesalahan yang seperti itu, pelanggaran seperti itu ya. Bahkan kesalahan yang bersifat etika itu juga membuat ya mereka ini awab kembali kepada Allah. Sadaqallah ya, luar biasa ya. Jadi pemimpin-pemimpin Nabi Daud dan Sulaiman alaihi salam ya, itu disebut sebagai awab karena mereka punya standar etika yang sangat tinggi. Ketika berbuat kesalahan itu, kesalahan yang mungkin bagi kita bukan kesalahan, itu mereka segera taubat kepada Allah, awab, dan pemimpin itu punya resiko yang banyak untuk berbuat seperti itu, sehingga perlu untuk membentuk pribadinya untuk sering atau banyak kembali kepada Allah, awab. Sedangkan Nabi Ayub alaihissalam ini adalah model manusia yang mendapatkan
ujian yang tidak mengenakan bertubi-tubi. Ya, bayangkan ya, kalau nggak kembali kepada Allah, belum selesai satu ujian, ya sakit, kemudian ditinggal oleh keluarganya, gitu. Itu pasti secara manusiawi akan mempertanyakan gitu ya, ini kok kenapa? Nah, Nabi Ayub alaihissalam ini nggak ada sedikit pun suuzon kepada Allah. Selalu ya, dikit-dikit awab, dikit-dikit kembali kepada Allah, memuji Allah gitu. Jadi sangat penting ya, bagi ini kan ekstrim ya. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tuh ekstrimnya itu mendapatkan karunia, kenikmatan, kekayaan, kekuasaan yang begitu luas ya. Sedangkan Nabi Ayub itu sosok manusia yang diuji dengan berbagai macam kesulitan kehidupan yang ekstrim. Bukan hanya mereka saja yang butuh awam, tapi kita yang di tengah-tengahnya, yang ujiannya tidak seberat para nabi, itu juga sangat membutuhkan untuk banyak kembali kepada Allah. Awab, awab. Ya, sehingga kita dengan skala kita masing-masing, insya Allah ketika kita membentuk kepribadian awab ini, insya Allah ini ketika diberikan amanah oleh Allah, pemimpin dengan skalanya, itu akan diberikan bimbingan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Dal aidi innahu awab. Nah, jamaah rahimakumullah, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Kami menundukkan al-jibal ya, gunung-gunung itu untuk bertasbih ya bersama Nabi Daud di waktu petang. Asyi ini selepas asar ya, pada asar. Asyi. Wal isyraq ini waktu duha, ini pagi. Tasbihnya bagaimana ya kita nggak tahu. Tasbihnya gunung itu bagaimana. Yang jelas di surat ini ya dijelaskan gunung-gunung itu bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Menunjukkan pemimpin itu akan didukung oleh semesta, oleh alam semesta. Pemimpin yang seperti ini. Wa tayra mahsyurah ya. Dan juga burung-burung ya, burung-burung yang berkumpul kulullahu awab, sama juga ya, mereka ikut taat kepada Allah. Kemudian Allah memberikan kepada Nabi Daud alaihissalam itu wasyadadna mulkahu, ya, jadi kami kuatkan kerajaannya. Kemudian wa atainahul hikmah wa fasal khitab. Ini diulang lagi. Kami berikan kepada Nabi Daud itu hikmah dan wa fasal khitab. Fasal khitab ini kalau di terjemahan ini disebutkan kemampuan atau kebijaksanaan dalam menyelesaikan perkara atau perselisihan. Pasal kitab ini adalah kemampuan menguraikan, menyampaikan banyak hal yang juga sangat luas, tapi tidak bertele-tele. Rasulullah SAW punya kemampuan ini. Jadi Nabi Daud begitu. Pasal kitab itu menarasikan ya sesuatu, tapi tidak bertele-tele. Sadaqallah ya. Luar biasa Al-Quran ya, seperti ini. Memberikan panduan kepada kita. Nah silahkan. Kita cari pemimpin yang sesuai dengan panduan Quran ini. Kemudian kasus yang terjadi ketika wahal ataka naba'ul khosmi ittasawarul mihrab. Sudahkah datang kepadamu wahai Muhammad tentang naba'ul khosmi? Kalau disebut naba, an-naba, ini berarti berita yang besar, berita yang penting. Kalau disebut naba, ya beda dengan khobar ya. Khobar itu informasi umum. Tapi kalau naba ini berita besar ya, berita yang sangat penting. Naba'ul khosmi. Jadi ada orang-orang yang berperkara ketika mereka tasawwarul mihrab. Tasawwaru ini dengan akhiran u seperti ini fi'il madi, menunjukkan pelakunya banyak, mereka. Jadi mungkin ada dua pihak, tapi bukan dua orang. Mungkin masing-masing membawa followernya. Dengan tasawwaru ini bermakna jamak, ya banyak, bukan dua orang. Wa tasawwaro, huma tasawwaro, itu kalau dua orang, ya. Hum tasawwaru. Ini artinya sur itu dinding, tasawwaru itu memanjat dinding. Jadi istana Nabi Daud alaihissalam atau Raja Daud, beliau punya istana, kemudian di situ ada dinding, dan mihrab ini bagian yang di dalam istana itu ya. Apakah satu ruangan atau mihrab sekarang jadi tempat sholat, tempat khusus untuk bermunajat. Jadi pihak-pihak yang berperkara ini kok bisa-bisanya datang
kepada Nabi Daud yang sedang berada di mihrab, melewati berbagai macam pos-pos penjagaan gitu ya. Itu gimana? Itu yang kemudian membuat Nabi Daud itu iddakhalu ala Daud fafazi'a minhum. Jadi merasa takut kepada mereka. Fazi'a dalam bahasa Arab takut itu banyak jenisnya. Ada khauf, itu takut yang pelan-pelan itu ya kemunculannya itu semakin membesar itu khauf sehingga ada waktu untuk mempersiapkan menghadapi khauf itu. Sedangkan fazi'a ini jadi oleng gitu. Makanya di sini jadi terkejut gitu ya di sini. Nabi Daud terkejut. Jadi akalnya itu ada sebagian hilang gitu karena terkejut. Kaget kan? Kaget dan takut. Ini orang-orang kok bisa sampai ke sini gitu. Bagaimana ceritanya? Nah, dalam Al-Quran tidak diceritakan nih siapa, apakah malaikat gitu yang masuk ke situ atau siapa gitu ya. Dan itu nggak penting gitu ya. Yang jelas ini ada kasus di mana udah sampai di situ sehingga Nabi Daud ini kemudian terkejut, kaget gitu ya, secara emosional. Ada kondisi nggak sadar seutuhnya. Kemudian mereka mengatakan ya, qalu la takhaf. Jangan takut. Kamu jangan takut. Khosmani bago ba'duna ala ba'din. Fahkum bainana bil haq. Nah, ini. Ada desakan, ada tekanan kepada Daud ini untuk fahkum bainana bil haq. Ya. Kamu harus menghukumi kami dengan adil ya, seadil-adilnya. Bil haq. Ini kan pressure ya, tekanan gitu. Wala tustit. Dan jangan menyimpang. Wahdina ila sawa isirat. Dan tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Ini perhatikan ya suasana psikologis yang muncul. Jadi Daud seorang raja juga seorang hakim. Jadi ini dalam kondisi memutus berarti beliau sebagai hakim ini bagaimana situasi mental psikologis yang harus kita perhatikan di sini. Ada desakan, ada tekanan di sini. Padahal Nabi Daud udah biasa kok gitu ya berbuat adil dalam memutuskan suatu perselisihan atau perkara. Nah, kemudian berlanjut lagi, si orang ini berkata, Inna hada akhi, ini sesungguhnya ini saudaraku, lahu tis'u wa tis'una na'jatan. Dia memiliki 99 kambing. Wali, sedangkan aku ya memiliki na'jatun wahidatun. Memiliki seekor kambing saja. Faqala, maka dia berkata, akfilniha wa azani fil khotob. Serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Jadi yang punya 99 itu minta gitu ya. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan, dalam argumen. Bisa jadi, udahlah kamu nggak mahir gitu ya, nggak pandai untuk memelihara kambing. Ya, aku sudah banyak 99, udah serahkan aja kepadaku. Jadi dalam argumen seperti itu. Intinya ini aduan dari pihak yang hanya memiliki seekor kambing kepada Daud alaihissalam. Tiba-tiba dalam kondisi ini Nabi Daud alaihissalam langsung, apakah ini memutus atau sekedar berpendapat, mengatakan, Laqad zolamaka biswa'ali na'jatika ilani aji. Sesungguhnya dia yang meminta kamu itu telah berbuat zolim, zolamaka, telah berbuat zolim kepadamu dengan permintaan ya kambingmu untuk ditambahkan kepada kambing dia gitu. Kemudian wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dum ala ba'din. Memang kebanyakan orang yang khulato itu tercampur ya, ikhtilat. Jadi tercampur, begitu dekat, itu berpotensi untuk berbuat zolim satu dengan yang lainnya. Ya, ini berarti resiko ketika berkumpul seperti itu ya, dekat-dekat itu ada gesekan-gesekan dan terjadi kezoliman di situ. Illa kecuali alladzina amanu wa amilus solihat wa qalilum mahum. Kecuali orang-orang yang beriman wa amilus solihat dan mengerjakan amal. Wa amilu mereka beramal mengerjakan amal. As-solihat ini menjadi hal, menjadi hal. Hal itu kondisi. Bukan saja pekerjaannya yang baik, tapi caranya pun harus baik. Itu maksudnya, solihat itu. Bukan saja pekerjaannya baik, tapi cara menyampaikannya itu juga harus dengan baik. Dan sedikit yang bisa seperti itu. Wa qalilum mahu. Nah, tiba-tiba Nabi Daud tersadar.
akan kesalahannya. Ini kira-kira apa kesalahannya Nabi Daud ya? Sampai kemudian berikutnya ayatnya ya bertobat kepada Allah. Wa zanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Subhanallah ya. Jadi kesalahan Nabi Daud alaihissalam itu tidak mendengarkan cerita dari pihak yang teradu. Kalau pengadu didengarkan, tapi teradunya itu tidak didengarkan, tidak disimak dulu gitu. Dan langsung membuat pernyataan seperti ini. Memang berdasarkan pengalaman ya seperti itu adanya gitu. Jadi kalau orang punya aset banyak, punya kekayaan yang banyak, potensi zolimnya itu lebih besar. Ya. Sehingga ini ungkapan dari Nabi Daud alaihissalam. Tapi kan tidak selalu begitu. Bisa saja ada yang playing victim kan. Nah ini pentingnya mendengar dari para pihak yang berperkara. Didengarkan dulu semuanya. Dan seorang hakim, ya perhatikan seorang hakim, itu memang harus betul-betul dalam kondisi yang tenang, damai, nggak ada tekanan, nggak ada pressure, apalagi pesanan-pesanan. Gitu. Nggak boleh, ini hukum positif kita sudah sesuai gitu ya. Seorang yang berperkara, seorang hakim, misalnya dia dalam kehidupan pribadinya ada suatu masalah, misalnya perceraian, hakimnya itu seorang hakim perempuan misalnya ya, mengalami perceraian. Kemudian menangani kasus yang juga kasus perceraian. Nah, itu kan ada emosional di situ. Ada kecenderungan itu nggak boleh sebetulnya. Harus betul-betul dalam kondisi yang dipastikan bisa mengatasi kondisi psikologis itu untuk memutuskan. Apalagi memutus perkara yang berhubungan dengan keluarganya. Nah, ini kan yang terjadi ya. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah kemudian Nabi Daud alaihissalam segera tersadar, oh aku sedang diuji. Dan kita tidak mendapatkan cerita tentang para pihak tadi gitu. Sebagian ada yang menyebutkan langsung menghilang mereka. Pokoknya Nabi Daud menyadari kesalahannya itu, kemudian segera bertobat kepada Allah. Sampai tersungkur, bersujud, wa anab dan kembali ya kepada Allah bertobat. Fagofarna lahu dzalik. Maka Allah mengampuni Nabi Daud itu, bahkan ya, ini kasusnya sama sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat kesalahan, kemudian bertobat dan Allah ampuni, Allah angkat derajatnya. Wa inna lahu wa indana la zulfa wa husna ma'am. Dalam pembahasan struktur kalimat, di sini ada inna, harfu inna, kemudian ada lahu. Lahu ini adalah jar majrur. Jadi muta'alik bil khobar. Kemudian ada indana, ini juga merupakan suatu zorf indana, keterangan, dan la zulfa, nah ini adalah sebetulnya ini ada ikatan dengan inna. Jadi ismu innanya adalah zulfa. La-nya taukid di situ. Zulfa ini harusnya dekat dengan inna. Jadi struktur kalimat yang normalnya harusnya lahu itu di belakang. Wa inna zulfa indana lahu. Normalnya begitu. Tapi karena Allah ingin ya menjelaskan bagaimana kemuliaan Nabi Daud alaihissalam saat menjadi seorang qadhi, seorang hakim pemutus perkara ketika dalam kondisi berbuat salah kemudian segera bertobat, dan Allah kemudian hanya ya ini spesifik untuk Nabi Daud saja ketika penyebutan seperti ini. Jadi ada muta'alik bil khobar muqaddam, kemudian ismu inna muakhor. Jadi ini spesifik untuk Nabi Daud alaihissalam. Jadi mendapatkan posisi yang begitu dekat dengan Allah wa husna ma'ab.